diharapkan. Bahkan Tata mengakui dirinya akan terus berusaha mempertahankan eksistensi dewi-dewi di dunia industri musik Indonesia. Sampai kapan dewi-dewi bisa ada, bisa eksis kan tergantung masyarakat juga. Suka atau enggaknya sampai kapan ya kan. Kalau misalnya udah nggak menghasilkan lagi, nggak produktif lagi, ya kan? Nah itu tergantung masyarakat juga. Mudah-mudahan kita bertiga bisa diterima sampai lama gitu, sampai jangka waktu yang nggak ditentukan, sampai nenek-nenek. Nggak mungkin kan? Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan tayangan Infotainment Kabar-Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan menemani sore Anda dengan informasi terkini dari dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Geliat Agnes Monica kembali membius para pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta kemarin. Agnes merasa puas dengan performa yang telah ia tampilkan, terlebih para penontonnya pun tampak antusias menyaksikan penampilannya. Aku dengan band aku dan dancer, formatnya ya, kalau formatnya sama band dan dancers. Dan memang kalau misalnya aku senangnya tuh kalau misalnya nyanyi, segala sesuatu bisa spontanitas gitu, tergantung dari animo penonton. Dan biasanya kalau misalnya aku main kayak di tempat-tempat seperti ini, biasanya emang animonya pasti gila banget, seru banget, penontonnya asik-asik banget, jadinya lebih gampang, ngalirnya lebih lancar lah. Tadi saya maksimal banget, saya senang banget, masa penonton juga asik banget, band saya juga asik, dancersnya juga asik. Cuman memang yang kurang, panggungnya kurang gede aja. Jadi nggak bisa terlalu jingkrak-jingkrakan sana sini. Cuman ya gitu aja sih, seru, udah seru banget. Setelah tampil maksimal pada acara yang digelar kemarin malam, Agnes mengaku bahwa dirinya semakin optimis terhadap impian besarnya untuk mengembangkan sayap sampai ke mancanegara. Optimis dong, karena sekarang udah dalam proses gitu, makanya aku kan rekaman kan sekarang ada 2, yang di Indonesia sama yang di sana. Optimis sekali karena memang udah ada progres yang nyata gitu. Kita lihat aja gitu, karena dari dulu kan saya selalu bilang untuk bisa mencapai ke situ itu tidak mudah dan tidak cepat. Berdasarkan optimisme itu, Agnes pun tidak ragu untuk menggarap album terbarunya. Di album barunya ini, Agnes akan terlibat secara intens dalam penggarapannya, bahkan boleh dibilang Agnes menjadi eksekutif produser bagi albumnya sendiri. Yang di Indonesia juga sekarang, albumnya juga sekarang lagi saya garap, dan kebetulan kalau di album yang ini saya lebih banyak lagi terlibat, jadi modelnya lebih jadi kayak eksekutif produser kali ya. Konsep cover album sampai video klip itu semuanya saya sendiri. Jika Agnes selalu berapi-api manakala berbicara mengenai karir dan prestasi-prestasinya, maka tidak demikian jika ia harus membuka mulut untuk urusan kisah asmaranya. Agnes mengaku dirinya tidak ingin berbicara banyak tentang soal-soal pribadi, termasuk soal kedekatannya dengan Bams, vokalis Samson. Jadi saya sih sebenarnya ngelihatnya, ya kita bijaksana aja lah, maksudnya kita bijaksana aja melihatnya. Mau orang ngomong apa kan, yang penting kita sendiri yang tahu kebenarannya seperti apa. Ada alasan-alasan tertentu mengapa saya untuk saat sekarang ini saya nggak mau ngomong, misalnya saya dekat sama siapa, atau bahkan sekarang saya juga nggak mau ngomong kalau apakah sekarang saya lagi dekat sama orang atau tidak sedang dekat sama orang, karena saya pengen membiasakan untuk terus ya udahlah yang jadi privacy biar jadi privacy aja gitu. Itu ada kebijakan yang saya buat sendiri buat diri saya sendiri.
Setelah pulih dari cedera kaki yang dialaminya, Tata, salah satu personil Dewi Dewi, akhirnya kembali bergabung bersama trio andalannya. Lantas, adakah terbesit di benak ketiga personil Dewi Dewi untuk bersolo karir? Setelah absen selama 1 bulan dari Dewi Dewi karena cedera kaki yang dideritanya, akhirnya Tata, salah satu personel Dewi Dewi, kembali tampil bersama trio yang dikomandani oleh Ahmad Dhani tersebut. Bisa perform lagi bahagia banget setelah 1 bulan dikurung, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya boleh bernyanyi lagi tuh bahagia banget deh. Mungkin kalau penyanyi-penyanyi yang lain juga nggak nyanyi gitu di depan banyak orang tuh pasti tersiksa banget. Dan hari ini gue gitu kayak baru lepas dari kurungan. Kan gue di gips gitu, jadi bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener harus kakinya tuh agak gapas gitu. Di balik kesibukan dan keseriusan kerja yang terjalin begitu kuat di antara personel Dewi Dewi, Tata, Ina, dan Puri ternyata tersimpan simbol persahabatan serta rasa persaudaraan yang tak terukur nilainya. Berdasarkan perasaan itu pula, ketiga darah cantik ini menuturkan pengalaman batinnya selama tergabung di dalam trio yang mempopulerkan lagu Dokter Cinta. Kita cukup dekat, sampai maksudnya hal-hal pribadi juga kita tetap suka sharing gitu bareng-bareng. Apapun yang curhat atau Tata yang curhat, pasti kita terbuka banget. Apapun kita bicarakan gitu, baik itu masalah pribadi ataupun masalah pekerjaan. Jadi cukup deket lah. Nah di sela-sela perform itu paling kita pas make up atau pas lagi ganti baju itu pasti akrab banget gitu loh, akrab semua diceritain gitu. Terus terang kalau gue sendiri orangnya suka curhat ya, jadi lebih terbuka gitu. Urusan pribadi sih saya jarang ya, saya memang orang yang jarang curhat gitu. Tapi apa ya, lebih kepada begini, kita bersosialisasi, kita mengerti dan menghargai attitude masing-masing gitu. Even saya orangnya langsung to the point, yang terkesan seperti arogan atau judes, tapi mereka tuh lebih kepada, oh memang Ina orangnya seperti itu gitu. Setelah sukses dengan trio Dewi-Dewinya, sepertinya Tata, Ina, dan Puri menyimpan impian besar, yakni ingin memiliki album solo dan menjalani karir secara independen sebagaimana Mulan Jamila yang kini telah meraih apa yang diinginkannya. Kalau misalnya kita udah nggak produktif lagi, baru kita nanti memikirkan lagi ke depannya. Kalau masalah solo sih semua orang pengen solo kan, solo karir gitu, nggak menutup kemungkinan kalau nanti kalau misalnya masing-masing nanti ada rezeki gitu, dikasih kepercayaan oleh Mas Dhani untuk bersolo karir ya alhamdulillah gitu aja. Pastilah, pasti semua penyanyi pasti pengen punya album solo ya. Sama kayak Teh Mulan gitu kan, akhirnya dia juga punya album solo, pasti senang banget gitu. Terlepas dari mimpi besarnya untuk bersolo karir, para personel Dewi-Dewi ini tentu tidak ingin meninggalkan apa yang sudah ada kini. Kesempatan meraih sukses melalui trio Dewi-Dewi pastilah tidak akan disia-siakan. Bahkan Tata mengakui dirinya akan terus berusaha mempertahankan eksistensi Dewi-Dewi di dunia industri musik Indonesia. Sampai kapan Dewi-Dewi bisa ada, bisa eksis kan tergantung masyarakat juga. Suka atau enggaknya sampai kapan ya kan. Kalau misalnya udah nggak menghasilkan lagi, nggak produktif lagi, ya kan? Nah itu tergantung masyarakat juga. Mudah-mudahan kita bertiga bisa diterima sampai lama gitu, sampai jangka waktu yang nggak ditentukan, sampai nenek-nenek. Nggak mungkin kan? Setelah lama bertunangan, akhirnya Narji mengakhiri masa berpacarannya di pelaminan. Seperti apakah pernikahan bahagia itu digelar? Saya akan nikah dan pernikahannya Widianti
Kebahagiaan pasangan Narji Cagur dan Widianti tergenapi sudah. Pasalnya pada 10 Februari kemarin, keduanya resmi menjadi suami istri. Narji dan Dian mengaku sangat lega karena pernikahan mereka akhirnya dapat berlangsung dengan baik.